ternyata pasangan sendiri jauh lebih baik dari selingkuhan. Nah, ini kunci, poin terakhir ya. Saya yakin akan merasakan seperti itu. Ya, ketika memang rasa cinta terhadap pasangannya masih ada. Ya, dengan demikian biasanya cinta akan kembali menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua dan ingin membahas sedikit mengenai masalah perselingkuhan dalam rumah tangga, yaitu mengenai 8 alasan istri selingkuh namun ternyata masih mencintai suaminya. Nah, ini menggambarkan bahwa sebuah perselingkuhan atau setiap perselingkuhan tidak semuanya berakhir dengan sebuah perceraian, atau bahkan ada sebuah perselingkuhan yang sampai akhir hayatnya tidak mampu diketahui oleh masing-masing pasangan. Ini. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan Anda sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis. Dan tak lupa Kang Kubis mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah dukung terus channel Kang Kubis hingga saat ini. Nah, hal ini menggambarkan bahwa orang berselingkuh itu tidak semuanya pada saat melakukan itu sedang membenci pasangan, ya, baik suami atau istri. Ini terbukti bahwa pada setiap orang melakukan perselingkuhan masih ada rasa takut ketahuan oleh pasangan. Gambarannya seperti itu. Ya. Lalu mengenai 8 alasan seorang istri yang selingkuh namun ternyata masih mencintai suaminya. Alasan yang pertama adalah mungkin ya tempat tinggal. Ini biasanya menjadi alasan awal ya ketika seseorang melakukan perselingkuhan, disadari atau tidak, ini masih tetap dipertahankan. Ini tentunya selain cinta ya, selain cinta yang masih tumbuh di antara mereka berdua ya. Ini yang pertama adalah tempat tinggal. Biasanya ini menjadi sebuah alasan bahwa mereka juga masih mencintai suaminya. Kemudian yang kedua adalah hanya sekedar mencari jeda atau sekedar hiburan atau iseng-iseng karena mungkin terdampak oleh pergaulan dan lain sebagainya, bisa jadi menyeret seseorang akhirnya menginginkan sesuatu yang berbeda ya di saat mereka melakukan itu. Ini menjadi alasan. Namun di sini kembali mereka masih tetap mencintai suaminya ya. Jadi di sini juga bisa digambarkan bahwa perselingkuhan tentunya sudah penuh dengan pertimbangan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mencari kebenaran menurut dirinya. Nah, ini kembali lagi menurut dirinya ya. Jadi banyak hal yang mungkin mereka berpikir bahwa untuk sementara ini saya lebih baik selingkuh dulu. Kan berarti pembenaran menurut dirinya. Walaupun secara umum siapa sih yang mau kalau pasangannya berselingkuh, saya yakin nggak ada ya. Inilah uniknya sebuah perselingkuhan. Jadi ketika suami selingkuh, istri tahu pasti marah. Ketika istri selingkuh, suami tahu dia marah. Dan itu manusiawi. Itu berarti menggambarkan bahwa di antara pasangan berdua tentunya masih memiliki ikatan, diakui atau tidak. Ini alasannya. Lalu kemudian yang keempat adalah ternyata alasan wanita selingkuh namun tetap mencintai suaminya adalah tidak cukup keberanian pada dirinya untuk mengubah hidup. Ya, artinya mungkin bahasa yang lebih tepatnya adalah acuh tapi butuh. Ya, ketika seperti ini, artinya dia kepengen melepaskan diri tapi takut. Dia tidak bisa mandiri dan repot nantinya. Ini menjadi salah satu alasan kenapa perselingkuhan ini tetap berjalan, namun cinta dengan suaminya atau dengan pasangannya tetap bertahan. Ini sebetulnya kurang adil, ya. Kemudian yang kelima adalah ini sangat logis sekali, makanya diharapkan setiap pernikahan itu menghasilkan keturunan, ya, atau penerus generasi kita, yaitu masih adanya ikatan penghubung yang cukup kuat, yaitu hadirnya anak-anak di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ini memang hal yang sangat manusiawi ya, karena ini merupakan bentuk ikatan hati dan perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun ya. Jadi mungkin amarah boleh jadilah, tapi ketika bicara tentang kasih sayang terhadap anak,
ini tentunya sulit, ya, sulit dilepas begitu saja dan tidak bisa ketika dia seorang ibu ataupun seorang ayah tidak bisa menganggap anak itu adalah orang lain, baik dari sisi perasaan maupun kenyataan. Ini, saya yakin itu ada dalam setiap pribadi manusia. Lalu yang keenam, pada dasarnya mereka memang benar-benar mencintai suaminya. Jadi kembali lagi, mungkin dulu pernah saya sampaikan ya bahwa selingkuh itu sebetulnya adalah bisa digambarkan dengan obat, ya. Ketika dia pada saat selingkuh, anggap saja sedang minum obat, tapi begitu penyakitnya sembuh, rasa ingin kembali, rasa mencintai, ini akan hadir kembali, ya, karena perselingkuhan itu adalah indah sesaat, ya. Ketika sudah banyak tahu kita tentang suka dukanya sebuah perselingkuhan, itu tidak akan kembali mengulang. Ini, maka biasanya serepot apapun dia akan kembali sadar hidup, ya, karena ternyata pasangan kita, suami kita, istri kita ini memang jauh lebih baik dari segalanya. Ya, ini biasanya menjadi pertimbangan terakhir ketika seseorang sudah malang melintang di dunia begituan, ya. Kemudian yang ketujuh adalah takut hadirnya rasa sakit yang bakal ia rasakan ketika terpaksa nanti ia harus cerai, ya. Belum lagi hal-hal lain, semisal masalah gonogini, hak asuh anak dan lain sebagainya, itu kan ribet, ya. Ketika terpaksa perceraian harus terjadi. Ini sebuah pemikiran yang luar biasa, ya. Namun kenapa tetap selingkuh? Ini juga lebih luar biasa lagi. Ini. Maka jadikanlah ini pembelajaran buat kita semua, termasuk Kang Kumis sendiri dan juga sahabat-sahabat Kang Kumis, bahwa apa yang saya sampaikan ini khususnya buat sahabat-sahabat Kang Kumis yang selalu setia dengan pasangan, jangan pernah coba-coba berselingkuh. Lalu kemudian yang kedelapan, pada akhirnya setelah berbagai proses ia jalani, maka dia menyadari bahwa ia memang betul-betul sudah melakukan sebuah kesalahan, dan dia betul-betul menyadari setelah melalui beberapa filter yang ia lakukan, ternyata pasangan sendiri jauh lebih baik dari selingkuhan. Nah, ini kunci, poin terakhir, ya. Saya yakin akan merasakan seperti itu, ya. Ketika memang rasa cinta terhadap pasangannya masih ada, ya. Dengan demikian biasanya cinta akan kembali menguat antara suami istri, ya. Nah sahabat, mudah-mudahan ini bisa dijadikan renungan buat kita semua, ya. Buat sahabat semua bisa menjadikan hal yang sedikit bermanfaat mungkin, ya. Buat sahabat semua khususnya yang sudah berkeluarga dan juga yang belum berumah tangga. Maka hati-hatilah dalam memilih calon pasangan dan cintailah dia sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.